Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Halimatus? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat selalu, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Bu Halimatus hari ini? Alhamdulillah, Bu. Eh, saya bahagia meskipun masih ada sedikit yang saya pikirkan tentang peserta didik saya, Bu. Oh gitu, iya. Kira-kira ada yang bisa saya bantu, Bu Halimatus? Mumpung saya sedang senggang ini. Iya, Bu. Gini, saya itu punya murid, Bu, ya. Dia itu Hmm. tidak punya orang tua, Bu. Jadi dia itu anak tunagrahita. Dia itu orang tuanya sudah meninggal, terus dia itu ikut sama mbahnya, sama kakek neneknya gitu, Bu. Terus kakek neneknya itu sekarang juga meninggal dunia. Jadi dia itu sekarang tinggal sendiri, Bu, di rumahnya. Dia itu eh, biasanya kan kita kan ada mobil antar jemput. Biasanya dia itu diantarkan mbahnya biar naik mobil sekolah itu, Bu, ke sekolah. Sekarang sudah lama anak itu tidak sekolah, Bu. Jadinya ketika kami ke sekolah, ke rumah, ternyata anak ini tinggal sendiri di rumahnya. Dia itu makannya dapat belas kasihan dari tetangga, Bu. Hmm. Mm-mm. Baik, tadi Bu Halimatus mengatakan bahwa ada murid Bu Halimatus yang tunagrahita, ditinggal orang tuanya, tidak punya sanak saudara, sudah hidup sendiri gitu Bu ya. Terus Iya, Bu. yang mana mendapat makanannya dari tetangga. Permasalahan apa yang sudah dibuatnya di sekolah itu Bu Halimatus? Gini, Bu. Jadi saya itu kepingin Bu anak ini mendapat perhatian khusus gitu loh, Bu. Baik dari Hmm. dinas sosial ataupun terkait gitu itu, Bu. Untuk menangani anak ini gitu, Bu. Saya bingung karena Hmm. anak ini sudah tidak sekolah lagi gitu. Sedangkan dia sekarang sudah kelas 3. Jadi kalau dulu di Oke. sekolah dia sudah bisa BAB di kamar mandi karena sekarang sudah tidak sekolah. Jadi anak ini BAB-nya sudah sembarangan sudah, Bu, di rumah gitu. Keadaannya sudah berantakan gitu sudah, Bu, di rumah anak ini. Oh begitu. Kira-kira dari pengamatan Bu Halimatus, anak tersebut itu di sekolah apakah bisa berbaur dengan temannya atau bagaimana? Terus solusi apa yang ingin Bu Halimatus itu dapatkan dari permasalahan ini? Kira-kira Bu Halimatus ingin kondisi ideal yang bagaimana kepada anak tersebut? Saya kepinginnya anak ini seperti tadi itu mendapat perhatian karena menurut saya, Bu, ya, ketika anak ini sudah tidak punya siapa-siapa di sini, berarti kan anak ini sudah hmm, anak negara gitu loh, Bu. Jadinya dia harusnya Hmm. diperhatikan sama dinas sosial untuk ditempatkan di mana gitu untuk anak tersebut gitu. Karena memang untuk anak tunagrahita ada tempat untuk bukan berhak ya, Bu, untuk tempat mereka ditampung di Tuban, Ibu. Gitu. Oh iya, kalau begitu kira-kira ah, apa yang Bu Halimatus lakukan untuk menangani kasus tersebut, Bu, agar anak-anak ini bisa mendapatkan perhatian dari dinas sosial gitu. Kira-kira adakah rencana yang akan Bu Halimatus lakukan untuk permasalahan ini? Rencana ini kebetulan anaknya masih kelas 3 kan, Bu, ya. Jadi ketika Ya. anak ini nanti sudah lulus dari SMA, rencana saya itu saya akan pergi ke Dinas Sosial Probolinggo, Bu, ya, Dinas Sosial Kabupaten. Mm-mm. Saya akan melakukan koordinasi anak tersebut biar anak ini bisa ditangani oleh dinas sosial yang ada di Tuban. Kebetulan di Tuban itu memang untuk anak tunagrahita menampung anak tunagrahita gitu di Mm-mm. sana. Luar biasa ya, Bu. Ternyata Bu Halimatus sudah memiliki rencana sendiri untuk anak tersebut yang bermasalah. Kira-kira Bu Halimatus itu pernah menyelesaikan permasalahan kasus seperti ini enggak? Ketika
masalahnya sama anak Grahita. Maksud saya tuh di tahun-tahun sebelumnya, apakah Bu Halimatus juga pernah menyelesaikan permasalahan seperti ini untuk memberikan perhatiannya kepada dinas sosial gitu? Pernah Ibu, cuman memang waktu itu kita masih ada keluarga. Jadi kasusnya sama, anak tunagrahita. Hmm, Setengah lulus mereka kan butuh untuk penanganan untuk lebih lanjut gitu Bu ya. Kalau anak sekolah mungkin di SMA, iya. SMA kuliah ya Bu ya. Kalau untuk tunagrahita tidak Mm-mm. kuliah, tapi mereka sekali dengan keterampilan. Saya sudah pernah Bu mengirim anak ke Tuban juga Bu gitu. Gitu, ya. Berarti menurut Bu Halimatus, dari yang sudah pernah dilakukan Bu Halimatus itu, kalau kita rating, tingkat keberhasilannya itu antara 1 sampai 10 kira-kira berapa menurut Bu Halimatus? Dari yang sudah pernah dilakukan. Kalau saya 8 sampai 9 Bu, karena sudah jelas nyata ketika anak tersebut itu ketika sudah sampai di Tuban, terus 2 tahun Hmm, cuman Bu ya pendidikannya di sana, terus pulang ke ya. rumah, anak tersebut bisa lebih emosinya lebih terkontrol, terus untuk merawat dirinya dia mampu, terus untuk bertahan hidup untuk dirinya sendiri juga bisa. Alhamdulillah. Terus baik, Bu Halimatus, untuk selanjutnya kita fokus ke masalah tadi ya. Untuk selanjutnya kira-kira rencana apa yang akan Ibu Halimatus lakukan? Terus kemudian langkah-langkahnya bagaimana agar berhasil seperti tahun-tahun sebelumnya? Langkah awal saya akan melakukan pendekatan dulu sama anak tersebut. Kebetulan rumahnya di Gending dekat, jadi saya Mm-mm. anak tersebut kan masih kelas 3 Bu ya. Jadi saya Mm. mau pagi itu mau jemput anak itu ke sekolah, pergi ke sekolah dulu sampai anak ini lulus sekolah dari SMA. Setelah dari SMA itu saya akan berkoordinasi dengan Dinsos, terus bagaimana caranya anak tersebut bisa dikirim ke Tuban, Bu, karena memang kondisinya sudah tidak punya keluarga, kasihan gitu. Mm-mm. Seperti Berarti rencana yang akan itu memang dilakukan. harus harus ke Tuban ya Bu ya. Maksudnya adakah tempat lain selain di Tuban gitu kira-kira? Kebetulan Atau kalau untuk anak-anak SLB itu ada tempatnya masing-masing, Bu. Untuk anak oh gitu. tunanetra itu tempatnya itu ada di Malang, Bu. Ya, di Malang itu untuk Hmm. tunanetra, massage ataupun band. Untuk yang anak bisu itu anak tunarungu itu ada di ini Bangil, Bu. Nanti banyak keterampilan juga Mm. yang mereka tinggal di sana. Untuk tunagrahita sendiri di Tuban, tunadaksanya itu di Bangil, cuman beda kota. Maksudnya beda, mungkin beda daerah, desa lah mungkin, tapi di Bangil juga. Cuman beda gang apa gitu. Iya. Mm, oke. Ya berarti harus ke Tuban. Kira-kira siapa ya yang bisa membantu Bu Halimatus dalam menyelesaikan permasalahan ini, menuntunnya sampai ke Tuban, Dinsos Tuban itu kira-kira siapa yang membantu Bu Halimatus? Membantu Bu pastinya kepala sekolah Bu ya. Kepala Mm-mm. sekolah, rekan guru, termasuk saya juga harus berkoordinasi sama desa setempat Bu. Desa ya kepala desa gitu Bu. Jadi Hmm. kalau misalkan saya juga nantinya ada kesulitan, mungkin saya akan minta bantuannya ke ini Bu, Kepala Bidang PKPLK yang ada di Surabaya. Soalnya kan memang saya tahu Bu, yang ditangani dinas sosial itu tidak sedikit, bukan hanya anak seperti ini, Mm-mm. tapi kayak anak-anak kayak ini apa kayak orang-orang jompo, orang-orang tua yang juga pasti tidak punya keluarga, pasti banyak yang ditangani dinas Iya. sosial. Jadi harus ada pihak-pihak terkait termasuk orang atas yang mau membantu anak berkebutuhan khusus gitu Ibu. Oh gitu, iya. Menurut Bu Halimatus kira-kira nih ya, berapa lama ya Bu waktu yang dibutuhkan Bu Halimatus dalam melaksanakan rencana yang sudah Bu Halimatus buat itu? Kalau itu saya mungkin cepat ya Bu ya. Kalau kok ini tergantung kondisi ya Bu ya. Eh, Iya, iya.
keadaan anak ini kan memang sudah darurat Bu ya, maksudnya darurat dalam Heeh. artian sudah tidak ada yang merawat dia kan Bu. Jadi Iya. kemungkinan cepat Bu, tinggal saya mungkin mengambil fotonya, terus menceritakan keadaannya gitu. Jadi nanti mungkin sekitar 1 minggu dah gitu Bu, sudah anak tersebut bisa berangkat gitu Bu. Oke, berarti sekitar 1 minggu ya. Oke. Menurut Bu Halimatus, kira-kira 1 minggu itu dimulai dari kapan gitu? Kapan rencananya Bu Halimatus menerapkan rencana yang Bu Halimatus buat ini? Kan tadi Bu Halimatus menyatakan, oh itu paling 1 minggu, bisa lah. Nah 1 minggu yang dimaksud itu 1 minggu kapan? Karena anak ini kan masih kelas Hmm. 3 Bu ya. Jadi anak ini saya Iya. tunggu sampai bulan Juni setelah anak ini lulus dari SMA, baru setelah Mm. itu saya akan melaksanakan rencana saya itu. Karena Oh memang masih gitu. menunggu anak tersebut. Ya, baik Bu Halimatus. Komitmen seperti apa yang akan Bu Halimatus lakukan agar rencana ini tuh berjalan dengan baik? Kira-kira apa kok komitmennya Bu Halimatus? Terus dan ikhlas Bu. Jadi saya akan berkomitmen bagaimana menerapkan pada diri saya, bagaimana tulus dan ikhlas untuk Hmm. memperjuangkan nasib murid saya tersebut. Karena kalau kita tidak tulus, Bu, ya perjuangannya saya untuk anak ini sampai di sana itu pasti kan panjang. Maksudnya bukan panjang itu, maksudnya butuh ya tenaga, pikiran, ya materi juga. Jadi kalau ada ketulusan dan keikhlasan dari saya, insya Allah rencana yang akan saya lakukan mendapat ridho. Alhamdulillah, luar biasa sekali, betul Bu Halimatus. Memang kita itu harus tulus. Semoga rencana tersebut berjalan dengan lancar ya Bu Halimatus. Nah, bagaimana perasaan Bu Halimatus setelah melakukan percakapan barusan ini Bu Halimatus? Alhamdulillah Bu, saya rada lega. Soalnya Bu Ana mau mendengarkan keluh kesah saya Bu selama ini yang saya pikirkan bagaimana menghadapi atau menangani murid saya tersebut Bu. Terima kasih banyak Bu Ana sudah mendengarkan saya gitu Bu. Syukurlah kalau begitu Bu Halimatus. Adakah hal yang lain yang ingin Ibu Halimatus sampaikan? Sudah Bu, sudah cukup. uh, Hanya itu aja Bu. Soalnya itu yang permasalahan yang paling urgent yang saya hadapin gitu Bu, yang menguras pikiran saya gitu karena kasihan. Ya, saya senang sekali mendengarkan cerita dari Ibu Halimatus ini sangat menginspirasi saya sebagai guru. Ternyata Bu Halimatus ini luar biasa, sabar sekali mendidik anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, terutama tunagrahita di sini. Semoga kita saling terus berbagi ya Bu ya. Sampai jumpa ya Iya. Bu Halimatus. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Kedepannya kita berjumpa lagi di lain hari. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin. Sampai juga kembali Bu Ana. Terima kasih untuk masukannya, sudah mendengarkan apa yang saya keluhkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.